Sebagian orang tua menuntut anaknya berbakti, tapi dia lupa bahwa orang tua punya kewajiban berbakti kepada anaknya. Abdullah bin Umar mengatakan, innama sammahumullah abraran. Allah menyebut mereka itu, penghuni surga itu, dengan abrar, orang-orang baik, orang-orang berbakti. Li'annahum barrul aba, karena mereka berbakti kepada orang tua mereka, wal abna, dan mereka berbakti kepada anak-anak mereka. Jangan memulai sesuatu kecuali kita punya ilmunya. Apapun, mau piara burung, antum piara burung kutilang, antum kasih makan sosis, berapa hari dia bertahan hidup? Mati itu burungnya. Padahal antum sayang. Enggak, Ustaz, yang ana makan, ana berikan kepada dia sebagai bentuk kasih sayang. Mati. Jadi nggak hanya pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Sehingga kita tahu bagaimana cara membangun rumah tangga. Dan di situ kita akan tahu cara bagaimana mendidik anak-anak agar anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua kita ingin kita berbakti kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jal berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Siapa yang disebut orang-orang baik? Abdullah bin Umar mengatakan, innama sammahumullah abraran. Allah menyebut mereka itu, penghuni surga itu, dengan abrar, orang-orang baik, orang-orang berbakti. Li'annahum barrul aba, karena mereka berbakti kepada orang tua mereka, wal abna, dan mereka berbakti kepada anak-anak mereka. Jadi kewajiban kita berbakti kepada orang tua setara dengan kewajiban kita berbakti kepada anak-anak kita. Kama anna liwalidika 'alaika haqqa, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sebagaimana orang tuamu punya hak, kadzalika liwaladika 'alaika haqqa, begitu pula anakmu punya hak. Sebagian orang tua menuntut anaknya berbakti, tapi dia lupa bahwa orang tua punya kewajiban berbakti kepada anaknya. Dan kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Ahibati fillah, semua tahu dengan hak anak-anaknya, dan semoga kita semua tahu ya. Sayangnya kadangkala hal ini tidak diajarkan di sekolah. Kita belajar HAM, hak asasi manusia, itu dikaji di berbagai perkuliahan. Tapi hak anak, Anda nggak tahu, bapak-bapak yang ketika kuliah dulu belajar hak-hak anak ada. Nah, Anda nggak tahu, Anda mau tanya makanya. Kalau bicara kuliah agama mungkin kita diajarin, dibahas. Tapi kalau yang kuliah umum ada nggak? Ada. Di pelajaran PPKN ada nggak pelajaran tentang hak-hak anak? Hak orang tua kayaknya ada, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua ya, menghormati orang yang lebih tua. Tapi berkaitan dengan hak anak-anak kita, sepertinya nggak dipelajarin. Kemudian hak pasangan kita. Siapa bapak-bapak yang ketika kuliah, lulus kuliah, tahu dengan hak-hak istrinya? Dia mengatakan, alhamdulillah, lulus kuliah, anak tahu dengan hak-hak istri anak. Ada nggak? Jamaah anak tanya beneran ini, jangan antum lihat seperti itu. Dijawab gitu, ada apa enggak? Mungkin sebagian fakultas belajar, sebagian fakultas enggak. Iya, ada yang belajar enggak? Lulus kuliah, dia faham dengan hak-hak istrinya.
Enggak. Jadi antum nikah nggak tahu sama haknya istri. Yang penting kasih makan sudah gitu kan. Sepertinya emak-emak sama. Lulus kuliah, yang kuliah ya, yang lulus SMA, lulus kuliah, juga nggak diajarin tentang hak-hak suami. Kenapa kemudian muncul generasi emak-emak yang mungkin kurang menghargai suami? Sebagaimana muncul generasi bapak-bapak yang kurang perhatian kepada istri, yang dampaknya anak-anak nanti. Lu gimana ini suami istri nggak tahu dengan hak-hak mereka, kecuali kalau sudah mau cerai baru belajar apa haknya gitu kan. Dituntut cerai baru dia belajar. Ahibati fillah, usahakan jangan memulai sesuatu kecuali kita punya ilmunya. Apapun, mau piara burung, kalau tahu sama burung kutilang antum ya, insya Allah tahu. Antum piara burung kutilang, antum kasih makan sosis, berapa hari dia bertahan hidup? Mati itu burungnya. Padahal antum sayang. Enggak Ustaz, yang ana makan ana berikan kepada dia sebagai bentuk kasih sayang. Mati. Jadi enggak hanya pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Sehingga kita tahu bagaimana cara membangun rumah tangga. Dan di situ kita akan tahu cara bagaimana mendidik anak-anak agar anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua kita ingin kita berbakti kepada mereka. Ya kalau bicara hak anak ya dipilihkan ibu yang baik. Ibu-ibu juga memilihkan bapak yang baik. Jangan sembarangan saat nemu nih orang. Kadang-kadang ngelihat ini orang ganteng, insya Allah nak, bapakmu ganteng, dengan harapan ibu punya anak yang ganteng dan cantik. Bas, hanya itu yang diinginkan oleh seorang ibu. Padahal hidup itu modalnya nggak ganteng sama cantik, tapi modal hidup itu adalah iman. Maka yang Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Jadi ini beriman, anaknya beriman. Ya tentunya karena pendidikan orang tuanya. Apa yang akan terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahid. Kata Allah, kami nggak akan kurangin amalan mereka. Jadi yang di surga yang tinggi nggak akan turun. Anaknya ada di surga nomor 5, bapaknya di surga nomor 1. Bapaknya nggak diturunin sama Allah, anak yang dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tugas orang tua berat ya. Kalau bicara hak sebelum menikah, hak sebelum anak itu lahir, kemudian hak setelah anak itu lahir ya, dipilihkan nama-nama yang baik, hak pendidikan, hak nafkah, ada banyaklah hak-hak itu. Semoga kita orang tua sudah melaksanakannya. Karena sebelum anak itu ditanya tentang kita, kita dulu sama Allah akan ditanya tentang anak itu. Kita kan kadang-kadang kalau dapat anak durhaka, nah engkau bakal ditanya sama Allah tentang hak-haknya ibu. Ada ibu yang sakit hati seperti itu. Sang anak mengatakan, loh ibu juga akan ditanya sama Allah tentang anak. Dan memang yang akan ditanya dulu ya bapaknya dulu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tuh anak lahir dari rahimmu. Tuh anak lahir dari air manimu. Kok bisa anak itu seperti itu? Maka ditanya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah kepada orang tua. Perintah Allah kepada suami sebelum kepada istri. Kalau sang ayah umpamanya sibuk sehingga tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maka sang istri bertanggung jawab. Berapa banyak orang tua yang harus kerja keras, yang harus lembur. Istri nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu. Anak-anak taunya fulus. Betul anak-anak? Taunya ayah fulus, apalagi yang kuliah. Yang kuliah ini kok akhir bulan, Assalamualaikum, ayah fulus kayaknya belum ditransfer ayah. Siap. Ana tadi ke masjid Muhajirin di belakang. Ana lihat bapak-bapak tiduran di masjid. Capek dia kerja. Anaknya nggak tahu. Istrinya juga nggak tahu. Mungkin dia tidur di jalanan. Mungkin itu ayah harus bekerja dimaki oleh bosnya, oleh atasannya. Dia bekerja capek, lelah, kemudian dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya. Terkadang dia nggak punya waktu untuk mendidik itu anak-anak, tapi tetap bapak-bapak harus mengkhususkan waktu. Kalau engkau nggak punya waktu dan nggak punya ilmu, jangan salah pilih istri. Jangan salah. Maka anak ingat dengan seorang kawan di Surabaya yang mengatakan, anak banyak berbuat kesalahan dalam kehidupan ini Ustaz, tapi alhamdulillah anak nggak salah pilih istri, kata dia. Benar dia pilih istri, sehingga dia berada dimanapun anak-anaknya benar, karena ibunya benar. Maka tolong bagi para ibu, ketika suaminya tidak bisa menjalankan tugas ini, jangan kemudian mengatakan, loh suamiku Ustaz, bapaknya Ustaz. Sudah, jangan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika suaminya tidak bisa menghandle, engkau handle dan engkau dapat pahala gitu. Jangan berpikir itu kan tugasnya suami. Nah, tapi suamimu mengangkatmu sebagai wakil dia di tempat itu. Maka jagalah anak-anak juga dari api neraka dengan cara apa? Allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka. Ya, sama-sama sibuk lah. Bapak-bapak sibuk di luar, ibu-ibu sibuk di rumah, apalagi ibu rumah tangga. Tapi kesibukanmu tolong fokuskan kepada anak-anak ya. Kalau engkau ingin anak-anak berbakti, ya kita yang berbakti dulu sama mereka. Walaupun tidak selalu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Kita dulu mendengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, kecuali dibawa kelelawar. Antum lihat di rumah ana itu ada buah jatuh terus, ana lihat loh, nggak ada pohon itu di situ. Ternyata ada kelelawar ambil buah di tempatnya orang, tapi makannya di tempat kita. Itu kadang-kadang terjadi sama anak kita. Makanya ketika orang tua ngeliat, ya Allah nak, kok kayak gini kan nak ya, nggak dalam bayangan orang tua. Ya tadi boleh jadi ada yang bawa gitu. Di sini tugas orang tua lagi bagaimana menyelamatkan supaya itu anak nggak jauh-jauh gitu. Melakukan kontrol kepada anaknya, pengawasan kepada anaknya. Karena yang namanya menjaga ini bukan hanya dikasih tahu, tapi dikasih bimbingan, dikasih pendampingan ya. Karena juga banyak orang tua ya terus terang anak kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang itu punya waktu buat orang-orang. Kapan waktu buat anak-anak? Sampai akhirnya anak nabung. Anak nabung duit, anak ngomong insya Allah kita berangkat umroh semuanya. Karena bapaknya biasa bahwa jemaah umroh.
bimbing jemaah lagi. Lu ini anak-anak kapan dibawa sama bapaknya? Anak ngomong iya ya. Subhanallah syawal. Maka hendaklah suami istri dalam mendidik anak-anak ini perlu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi ketika sang suami melihat ibunya teledor, ibunya sibuk nemuin tamu, ngobrol sama tamu, karena emak-emak ini kalau sudah ngobrol lupa sama waktu. Supaya anaknya tidak ganggu, dikasih apa? Kasih handphone. Nah, bismillah, sana. Jazakallah khair bu. Masya Allah. Seneng anaknya ini kalau ibunya datang. Karena anak itu bebas main handphone. Kesian nih anak. Ketika dia pegang handphone tanpa pendampingan, kesian dia. Karena yang akan lewat, kita nggak bisa kontrol. Anak aja kadang-kadang lewat, na'udzubillah, lewat di beranda anak. Yang kita tidak inginkan dia lewat. Maka begitu pula sang istri memberikan masukan kepada suaminya. Ada mungkin suami-suami yang al-hadirul ghaib, hadir tapi ghaib. Bapaknya ada di sana tapi kok ghaib bapak itu ya. Wujudnya ada tapi tidak dirasakan oleh keluarga. Ada badannya. Lu bapak tidak kemana-mana. Bapak pulang kerja, iya pak. Bapak memang nggak kemana-mana, tapi bapak masuk kamar, terus bapak ketawa-ketawa sendiri. Seret ketawa, anaknya ngelihat. Mak, bapak kenapa nak? Itu terjadi al-hadir al-ghaib. Maka jangan marah ketika istri memberikan masukan, karena tujuan kita sama, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam mendidik anak itu butuh kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihati kepada kesabaran, sabar. Ada anak yang kadang-kala dikasih tahu sekali nggak mau, dibangunkan untuk sholat sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ibunya nyerah. Nggak boleh nyerah. Wis kesel aku, jangan. Dan jangan sampai anak itu mendengarkan ibunya kesel. Jadi dalam bayangan anak, ibuku ini adalah pahlawan gitu, yang nggak pernah kenal capek. Iya, bangunin lagi, terus sabar aja.